Perkembangannya sejauh apa sih kok bahasa Esperanto itu dari tahun awal dibuatnya sampai sekarang? Karena kayak Oh, di bahasa-bahasa hmm, kita ya bahasa Indonesia kan serapannya banyak tuh, ada dari bahasa Arab juga, ada dari bahasa Belanda gitu kan. hmm, Nah itu bahasa Esperanto kayak ngalamin kayak gitu juga nggak? Maksudnya perkembangan bahasanya gitu perkembangan. eh, Tentu gede ya, nggak? hmm, ya tentu sebagai suatu bahasa Hmm, yang dituturkan, maksudnya bukan bahasa mati, bahasa yang masih terus sampai sekarang, iya, Esperanto pasti berkembang. hmm, Maksudnya kayak dari zaman Zamenhof itu kayak bikin kamus ini loh kosakata Esperanto, pasti dengan sekarang pasti sudah banyak perbedaan, sudah banyak berkembang, kayak ada kosakata baru atau apalah iya gitu. Hmm. banyak Meskipun tapi memang ya, perkembangannya lebih lebih pesatnya di Eropa sih, tentu karena memang karena si Zamenhof itu emang ah, orang sana, orang Eropa Timur gitu. Dia kayak berkembang ke Eropa dulu, terus mungkin mungkin kayak penjajah Belanda bawa ke iya, Indonesia, baru masuk ke Indonesia gitu. oke. Terus yang handle maksudnya kayak lembaga atau suatu badan yang handle misalkan kayak kalau di bahasa Inggris kan ada dari kamus Oxford gitu kan. Kayak Hmm. misalnya ada kalimat yang saat ini tahun ini lagi viral atau lagi banyak diomongin sama orang, masukin ke kamus kayak gitu. Jadi bisa orang-orang tuh jadi tahu ke bahasa itu tuh artinya sebenarnya apa kayak gitu. Nah, itu ada lembaga atau badan yang ngurusin kayak perkembangan bahasa Esperanto nggak sih? Ada, cuma gue lupa namanya. Nanti gue invite, mungkin nanti bisa Di dikasih caption atau apa gitu. di luar tapi apa di sini? Di sini ada. Di luar. Kalau sini nggak ada. Oh, di Di sini luar. justru nggak ada. Kalau yang gue tahu sih paling kayak organisasi Esperanto sedunia itu namanya Universala Esperanto Asocio. Itu Mm-mm. kayak yang ngurus kongres, kayak yang ngurus eh, misalkan mau bikin acara apa di mana gitu, atau mau Hmm. ada yang tanya Hmm. serba-serbi Esperanto, atau Hmm. mau misalkan open house gitu. Ya. Itu kantornya di Belanda, di Rotterdam. Hah, Belanda. Di Belanda. Oh, justru Nggak tahu kenapa di Belanda. iya, gue juga bingung. Secara si yang Orang penciptanya Polandia ya. orang Polandia, besar juga Di Biau itu, bukan di di kotanya Belanda. dia juga tahu gue ada kayak semacam museum gitu sih, semacam museum Esperanto gitu. Di Tahu kota gue siapa? Di kota kelahiran Zamenhof itu. di Jawa Tengah, di kota kelahiran Zamenhof. Oh, oke. Terus di Polandia juga kalau nggak salah ada entah distrik atau kecamatan mungkin ya, namanya Ah, ah, Esperanto gitu. ah, Di Warta, ibu kota di Warsawa, ibu kota Polandia. eh, Soalnya teman gue pernah kan ada yang ke sana, terus kayak iya. dia ngeliat bis gitu, bis jurusannya jurusan Esperanto gitu. Mungkin Tapi entah kecamatan atau kelurahan iya. Esperanto gitu di sana. Tapi kalau sekarang ini belum ada ilmu khusus yang kayak misalkan sekarang misalnya ada jurusan sekolah atau itu sastra Rusia atau sastra Oh, iya. Jepang gitu. Itu Hmm. belum ada ilmu khusus yang mempelajari Esperanto itu ya. Eh, Terakhir gue baca ada di, kalau nggak salah di Hungaria sih. Oke. Ya, jadi kayak jurusan bahasa sastra Esperanto gitu. Mhm. Itu baru di sana doang ya. Iya, baru di sana juga. Terus paling kalau yang matkul ada Iya, di, setahu gua tuh di Seoul di Korea Selatan itu iya. ada kampus namanya Hankook University of Foreign Studies. Mhm. Itu dia kayak buka matkul bahasa Esperanto gitu. Oke. Kalau kayak gitu kira-kira yang pelajarin apaan kok? Yang dipelajarin tentu ya kata kerja, kata benda gitu, kayak Eh, bagaimana cara bikin kalimat, bagaimana eh, eh, cara misalkan berhitung dalam bahasa Esperanto, terus menyatakan pendapat atau eh. opini, berpuisi gitu. Oh, kalau kalau berhitung sama kayak bahasa Latin nggak sih kok? Yang Berhitung. gue terakhir ngelihat dari film Money Heist itu kan kayak unos des satu Kalau bahasa dua. Esperanto uno maaf, unu du trik Uno dos unu du tres. trik bar bin ses sep
ok, naudek gitu, dari 1 sampai 10-nya. Oh. Ya mirip-mirip lah. Oh, justru malah nggak jauh ya sama bahasa Spanyol ya atau bahasa Latin. Ya, lumayan mirip. Oh, menarik sih. Kok kalau misalkan ada orang yang awam gitu ya, maksudnya lo memperkenal diri pakai bahasa Esperanto, terus kayak orang nanya bahasa Esperanto tuh apaan gitu ya, lu menjelaskan ke orang awam yang nggak tahu tentang bahasa Esperanto itu kayak gimana kok? Menjelaskan sih kalau karena mungkin mereka juga belum tentu tertarik sama Esperanto gitu, paling ya secara singkat aja. Singkat ya, misalkan Esperanto bahasa buatan, Esperanto di sini kosakatanya seperti ini, secara singkat doang. Karena kan orang pasti kan mengasosiasikan bahasa itu kan dari sama negara kan. Iya kan? Iya. Pasti kan kalau misalkan lu bilang Eko nih yang bisa bahasa Esperanto emang negara mana gitu. Mana? Banyak ya kan? Itu. Banyak. Terus malah banyak yang ngira juga bahasa Spanyol. Iya. Bahasa Esperanto Spanyol gitu ya. Iya. Katanya ada yang mirip-mirip gitu, kayak mi estas kan bahasa Spanyol gitu. Iya. Kayak ya bom apa gitu juga kan dari Prancis juga ada kan ya, maksudnya bahasa Prancis bonan nocton, kalau bahasanya bon nuit gitu. Iya kan. Nah itu lu menjelaskannya kayak gimana ke orang awam, sekedar ini bahasa buatan gitu aja. Sekedar tahu aja sih, kecuali kalau dia memang benar-benar tertarik ya kayak gue mungkin kasih nomor gue atau kasih link kayak asosiasi Esperanto Indonesia. Dimonetize nggak kok biasanya kalau misalnya ada orang yang belajar misalkan kalau kayak kursus bahasa Inggris gitu, ada kursus bahasa apa, kursus Mandarin gitu kan. Nah itu kan ada monetisasinya kan, ada biaya gitu kan. Nah itu dari komunitas itu sebenarnya udah ada mencanangkan untuk monetize gitu nggak sih, atau memang selama ini kita komunitas mau belajar ayo gabung ke komunitas kita gitu? Dulu pernah ada rencananya, cuma kayak kalau dipikir-pikir lagi tuh kayak sulit kalau di Indonesia. Kalau di Eropa mungkin banyak, jadi kalau di Eropa tuh kayak udah kayak bahasa asing biasa aja, kayak bahasa Inggris yang harus bayar gitu. Sini sulit sih. Kami juga pernah mau ada rencana seperti itu, tapi kalau ketika lihat lagi sulit. Paling ya volunteer aja. Kalau sekalian siapa yang mau, ayo kita belajar bareng gitu. Nah itu kan kayak tadi yang teman lo itu yang dari mana, Sumatera Barat ya? Sumatera Barat. Nah itu dari Sumatera Barat kan bisa menjaring orang-orang yang mau belajar bahasa Esperanto kan. Nah itu cara pendekatan dia benar-benar kenalin ke banyak orang, atau memang mereka sendiri yang kayak lo di awal 2013an itu kok, di awal 2014 buat pelajarin bahasa Esperanto? Kalau yang kasus teman gue sih sebenarnya dia itu anak sastra Inggris gitu, jadi terus dia kayak di kampusnya itu ada semacam apa sih kalau di kampus namanya, kayak komunitas UKM apa? UKM Beda ya? UKM mungkin ya? Pokoknya ada dalam nggak kuliah lu juga ya? Komunitas di kampus gitu. Nah dia itu kayak nyebarin ke teman-temannya gitu. Karena kan memang anak sastra gitu pasti kan ada sedikit banyak tertarik sama bahasa lah gitu. Bahasa iya. Tapi lu bukan dari sastra kan? Kok? Bukan. Sastra ding, sastra komputer. Sastra komputer. Lu jurusan apa sih kemarin itu ambil kuliah? Manajemen informatika. Apa? Manajemen informatika. Oh, manajemen informatika. Nyasar ke bahasa Esperanto. Ya begitulah. Tapi sepopuler apa sih kok Esperanto di sini gitu? Maksudnya udah sampai film kah, atau udah pernah ada? Karena gue jujur nyari di YouTube itu, nyari kayak rujukan untuk bahasa Esperanto itu lumayan susah gitu kan. Gue nemu fakta bahasa lu sih di YouTube. Lagi ngajarin bahasa Esperanto. Iya, komunitas gue pernah waktu itu kayak bikin belajar singkat 1 menit gitu ya, Esperanto tentang apa itu, lagi nggak aktif. Kalau di sini populer, kalau di beberapa kota besar kayak Jakarta mungkin sedikit banyak adalah. Kalau kota kecil mungkin nggak terlalu, tapi memang ada beberapa
gue kenal beberapa orang kayak mereka kayak belajar sendiri gitu. Jadi mereka dari kota-kota kecil gitu, tapi mereka tahu Esperanto, mereka belajar sendiri. Jadi kayak mereka mandiri, terus kayak agak sulit juga untuk ketemuan karena kan masalah waktu dan jarak gitu. Iya. Terus ya tadi pertanyaan apa ya? Sepopuler sepopuler apa bahasa Esperanto? Gue kenal beberapa orang yang belajar Esperanto di beberapa kota kecil di Indonesia. Ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Purwokerto, ada yang di Semarang kalau nggak salah. Kalau culture pop Esperanto paling lagu sih ya, lagu banyak. Kalau misalnya mau nyari di YouTube katanya Esperanto Kanto. Esperanto Kanto, jadi maksudnya lagu Esperanto, jadi pasti banyak. Oke. Tapi bakalan gimana kok? Ya maksudnya lagu, terus kalau film paling film pendek doang sih. Kalau film kayak film layar itu belum ada. Oke. Tapi kalau sekelibetan denger itu pasti orang nyangkanya bahasa Latin sih kok. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya itu bahasa Spanyol. Iya, yang ngebedain tuh apa sih kok? Esperanto, Spanyol gitu. Iya. yang ngebedain apa sih kok? Maksudnya kayak dari lu sendiri sekelibetan denger orang ngomong bahasa Esperanto sama bahasa Latin gitu, lu bisa ini mah Esperanto gitu. Karena kan dari segi itu kan segi bahasa nggak terlalu jauh beda kan. Kayak tadi ngitung 1 sampai 10 aja Latin sama Esperanto kan beda dikit banget kan. Cuma huruf akhirnya dong yang dibedain ya. Lalu lu gimana cara lu ini mah Esperanto gitu, ini Latin? Kalau Esperanto pasti gue bisa kenali ya. Kalau mungkin bahasa lain belum tuh. Cuma memang karena Esperanto sendiri gue jadi belajar beberapa bahasa lain gitu. Karena nyamber-nyambernya itu ya. Nyamber jadi kayak lu misalkan udah punya dasar Esperanto nih, lu mau belajar bahasa Prancis itu kayak lebih gampang gitu. Lebih gampang. Oh ini mah ada gitu. Ini mah di bahasa Esperanto ada gitu. Karena memang ada penelitian. Ada dulu yang riset, gue lupa lagi nama institusinya. Jadi mereka itu riset sekelompok, mereka bikin 2 kelompok orang. Kelompok pertama itu belajar bahasa itu mereka maksudnya belajar bahasa Prancis. Mereka itu bukan orang Prancis ya, bukan orang yang pernah kayak menyentuh bahasa Prancis itu sama sekali. Jadi kelompok pertama itu orang belajar bahasa Prancis 4 tahun intensif. Kelompok kedua belajar bahasa Esperanto 1 tahun intensif, kemudian dilanjut belajar bahasa Prancis 3 tahun intensif. Di akhir penelitian didapat hasil bahwa kelompok 2 yang belajar Esperanto dulu, bahasa Prancisnya lebih fasih daripada yang belajar bahasa Prancis, kelompok A yang belajar bahasa Prancis doang gitu. Karena kalau lu belajar Esperanto otomatis kayak lu bisa belajar Latin dan Prancis gitu. Kayak misalnya gue ngomong, ada orang Prancis ngomong apa, ini mah bahasa Esperanto ini mah gitu, dari bahasa Prancis gitu, mirip bahasa Esperanto gitu. Oke. Tapi bener nggak sih nih kok, kemarin gue baca artikel itu kalau bahasa Esperanto itu bahasa paling gampang buat dipelajarin. Ya klaim itu ada. Karena kalau gue sendiri ya menganggap itu cukup mudah untuk dipelajari. Apa yang bikin mudah gitu kok? Ya karena itu tadi bilang ada yang teratur, nggak ada irregular, terus kayak lebih sederhana itunya. Maksudnya nggak kayak Prancis yang sengaunya banyak banget itu ya. Sengaunya banyak ya. Atau yang misalkan bahasa mana gitu, bahasa Jerman yang kasusnya ada maskulin, feminin, netral gitu ya. Puyeng kan ya. Thailand juga kan Thailand yang buat cowok dan cewek gitu kan. Iya. Ini cuma satu gitu. Netral sederhana gitu sih yang bikin. Maksudnya karena gue udah mencoba sendiri, jadi ya benar gue bisa bilang bahwa bahasa Esperanto itu cukup mudah dipelajari. Bahkan untuk orang-orang yang kayak orang Asia Timur gitu kan, yang orang Cina, orang Jepang itu kan mereka juga agak susah belajar bahasa Inggris ya. Iya. Maksudnya
maksudnya kan namanya pelafalan mereka berbeda. Iya. Maksudnya bahkan hurufnya pun nggak pakai huruf Latin, jadi Iya. pasti mereka menemukan kesulitan. Cuma Iya. sepanjang yang gua tahu sih, orang Tiongkok, orang Jepang, orang Korea yang belajar bahasa Esperanto banyak banget. Bahkan di Oke. Cina ada saluran TV khusus bahasa Esperanto. Woi. Bukan TV, radio, namanya Cina Radio Internasia. Jadi itu Jadi ada yang satu channel khusus Esperanto doang. Esperanto semua. Kok lu kayak kalau bikin podcast bahasa Esperanto banyak deh kok. Podcast Dan nanti yang kita bicarakan lagi. podcast yang niche gitu rame tau kok. Lu kalau bikin Iya. podcast tentang bahasa Esperanto gue rasa sih banyak sih kok. Magic. belum ada kayak Kita pikirkan. yang Indonesia yang bikin podcast tentang bahasa Esperanto.